Halo, aku Peti dari podcast Main Mata, salah satu podcast buku yang ada di dalam jaringan Potluck. Kali ini aku mau ngebahas tentang buku Memburu Muhammad. Ini buku kumpulan cerpen yang ditulis oleh Feby Indirani dan diterbitkan oleh Bentang Pustaka. Jadi sebenarnya aku udah ngobrol lumayan panjang dengan Mbak Feby. Ini ada di episode podcast Main Mata yang lain. Ada 2 episode yang bisa kamu dengerin. Itu yang pertama judulnya Mempertanyakan Tradisi Beragama Islam Lewat Menulis. Kemudian satu lagi judulnya Sentilan Nakal untuk Realitas Agama Islam Saat Ini. 2 episode ini bisa kamu dengerin di podcast Main Mata. Cari aja di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, atau platform podcast lainnya. Kalau kali ini aku mau merangkum sedikit obrolan dengan Mbak Feby dan juga ngebahas tentang buku Memburu Muhammad. Jadi Mbak Feby Indirani ini seorang jurnalis dan juga seorang penulis. Dan kalau misalnya kamu ngelihat karya-karyanya saat ini, kamu mungkin akan merasakan kalau dia mempunyai concern terhadap isu-isu tertentu, yaitu seputar agama Islam dan juga tentang perempuan. Tapi sebenarnya nih, perjalanan dia menemukan narasinya itu juga nggak gampang ya. Jadi berawal dari tahun 2006, Mbak Feby ini pernah menulis novel, judulnya Simfoni Bulan. Nah, novel ini tuh cukup mengangkat isu-isu yang sensitif, bisa dibilang kayak gitu. Karena di dalamnya tuh ada pembahasan tentang pembubaran lokalisasi di Keramat Tunggak yang kemudian area itu tuh dijadikan masjid. Ini diangkat juga berdasarkan kisah nyata, waktu itu memang beneran ada. Jadi ada isu tentang prostitusi, berarti tentang perempuan dan tentang agama Islam juga. Nah, ketika novel ini terbit tahun 2006, respons yang didapat oleh Mbak Feby itu beragam banget. Ada yang menyambut positif, tapi nggak sedikit juga yang memberikan komentar negatif, termasuk orang-orang di dekatnya. Dan gara-gara itu juga, mana lagi ini novel perdana kan, Mbak Feby tuh sempat mengalami yang namanya trauma kreatif. Dia jadi takut menulis cerita-cerita dengan narasi seperti itu. Ini cuplikan cerita Mbak Feby soal trauma kreatif yang dia alami. Ketika keluarga responnya kemudian tidak terlalu positif gitu dari sisi bahwa kenapa kok nulisnya kayak gini sih gitu ya, kira-kira kayak gitu dengan cukup keras gitu. Jadi buat aku juga apa ya, maksudnya itu suatu tamparan barangkali ya buat penulis pemula gitu kan, karena kan muka masih tipis ya. Kulit muka masih tipis, belum muka badak gitu. Oke. Jadi ya pokoknya yang terjadi cukup keras sehingga pada saat itu aku bukan mempertanyakan ulang apa yang aku yakini sih, cuma kayak belum menemukan lagi keberanian untuk menuliskan itu yang kemudian tidak menyakiti orang kayak gitu loh, tidak membuat orang-orang dekat aku terganggu gitu. Nah itu kan sulit ya, karena ketika kita memaparkan sesuatu di publik, kita nggak bisa mengatur siapa yang mendengar dan siapa yang membaca gitu kan. Iya benar. Iya, jadi pernah kejadian misalnya ngobrol di radio gitu, ngobrol kayak gini nih di radio, terus tahu-tahu orang dekat tuh ada yang denger, terus ya udah gitu, jadi abis deh aku setelah itu. Hal-hal yang kayak gitu-gitu tuh. Nah pada satu titik juga, pokoknya ada satu kejadian sehingga aku sampai ya udah gitu, aku kayak menjauh aja dari sumber itu, kayak nggak ngomong 4 tahun kayak gitu-gitu Pet. Jadi kayak ya udah aku kayak menjaga jarak aja gitu loh, keep the distance aja. Nah, dari tahun 2006 itu Mbak Feby sebenarnya tetap lanjut nulis, tapi dia memilih untuk menulis dengan tema-tema yang cenderung aman. Baru di tahun 2016 Mbak Feby akhirnya mulai berani lagi tuh untuk menulis dengan topik-topik yang memang dia concern dari awal ya. Tapi seperti yang tadi aku bilang, perjalanannya itu nggak sebentar dan keberaniannya itu muncul juga nggak tiba-tiba aja. Ada proses pencarian yang panjang dan di saat pencarian itu juga Mbak Feby sebenarnya kepercayaan dirinya juga mulai menurun. Ini kita dengerin cerita Mbak Feby soal proses pencarian dia tentang narasinya, yuk. 10 tahun kemudian, rentangnya lama juga ya. Terus juga aku udah mulai kehilangan kepercayaan diri juga sebetulnya gitu, kayak karena setiap kali mau nulis kayak perasaan meragukan diri sendiri dan kayak merasa nggak deserve dan sebagainya. Itu tuh selalu menghantui banget gitu. Jadi kayak untuk menyelesaikan sesuatu sulit banget, terus kayak berani ngasih lihat ke orang juga sempet susah gitu-gitu sih. Terus juga ada pertanyaan lain adalah memang
pertanyaan tentang akar ya. Jadi ada kegelisahan kreatifnya itu pertanyaan tentang akar juga. Karena Indonesia kan ya as you know it ya, maksudnya sangat beragam gitu kan. Iya. Tapi ketika misalnya untuk orang yang lahir dan besar di Jakarta seperti aku, terus pertanyaannya akarku apa ya? Pertanyaan orang mana itu kan orang yang suatu pertanyaan yang aku sulit jawab gitu. Ya bisa sih, tapi panjang biasanya jawabnya. Bapakku orang ini, ibu orang ini dan ini gitu misalnya. Jadi Iya. dan orang Jakarta bukan orang Betawi juga gitu kan. Jadi akarnya apa ya? Itu pertanyaan tentang akar itulah kemudian yang membuat aku katakanlah melakukan perjalanan ke dalam gitu ya. Terus pada satu titik ya, long story short, aku menemukan sebenarnya akarku Islam sih, Islam Indonesia gitu ya. Jadi karena memang lahir dan besar dengan tradisi itu gitu loh. Jadi kayak aku tuh nggak pernah bisa benar-benar lepas dari Islam juga gitu loh along the years, dengan hubungan yang apa ya, love and hate relationship gitu. Kayak hubungan kita sama orang tua gitu ya. Jadi memang ya akhirnya pada satu titik aku kayak dihadapkan, iya sih emang Islam sih, dan kenapa enggak menjadikan itu sebagai kayak kreatif muse gitu ya, kayak sumber kreatif juga gitu sebetulnya. Tapi itu udah kayak journey yang panjang banget gitu loh, kayak perjalanan ke dalam yang panjang dan lama gitu, dan akhirnya ya udahlah terima gitu loh. Jadi memang kuncinya memang self acceptance sih akhirnya. Nah, seperti itu. Jadi singkat cerita, 2016 Mbak Feby udah mulai berani menulis cerita pendek lagi. Kemudian di 2017, cerita-cerita pendeknya itu dibukuin ke dalam buku Bukan Perawan Maria. Terus tahun 2020 akhir Mbak Feby nerbitin buku lagi, masih dengan tema yang sama. Ini judulnya Memburu Muhammad. Jadi sebenarnya Bukan Perawan Maria dan Memburu Muhammad ini buku berseri ya, bisa dibilang seri 1, seri 2. Dan Mbak Feby menyebutnya sebagai seri trilogi Islamisme Magis. Jadi masih akan ada buku ketiga. Terus kenapa disebut Islamisme Magis? Soalnya cerpen-cerpen di dalam kedua buku ini genre-nya itu bisa dibilang surrealis. Dan istilah Islamisme Magis ini sebenarnya Mbak Feby memodifikasi dari sebuah genre yang namanya magical realism atau realisme magis. Itu dipopulerkan kalau nggak salah oleh sastrawan Amerika Latin. Dan karena tema-tema di dalam cerita-cerita Mbak Feby itu tentang Islam, makanya judulnya Islamisme Magis. Dan sebenarnya ada satu cerpen nih di dalam buku Memburu Muhammad yang jadi cikal bakal Mbak Feby tuh kepikiran dengan genre ini. Judul cerpennya itu Suara Menggemparkan. Sebenarnya cerpen ini tuh ditulis awal-awal, tapi akhirnya baru dimasukin di buku kedua yang Memburu Muhammad. Ceritanya juga agak horor nih ya, dan diangkat dari kisah nyata juga. Kita dengerin yuk cerita Mbak Feby soal Suara Menggemparkan. Suara Menggemparkan itu sebetulnya adalah cikal bakal kenapa aku menyebutnya Islamisme Magis. Jadi itu kejadian nyata, itu terjadi dekat sekali dengan rumah aku, dan yang meninggal itu adalah teman ngaji ibuku. Itulah. Agak horor dong nih berarti. Agak horor beneran. Jadi untuk yang belum membaca ya teman-teman, kan singkat cerita ada seorang ibu kemudian meninggal. 3 hari setelah meninggal baru ditemukan jenazahnya, sudah membusuk, dan akhirnya diputuskan oleh keluarganya dikuburkan tanpa dimandikan terlebih dahulu gitu. Nah itu tuh kejadian sebenarnya, Pet. Dan kemudian warga di sekitar itu, termasuk itu adalah tanteku yang tinggal dekat, keponakan ibuku gitu ya, itu menyatakan bahwa dia dan warga sekitarnya itu mendengar ya itulah yang suara menggemparkan itu gitu loh, bahwa si ibu yang dipercaya sebagai suara almarhumah itu meminta untuk dimandikan, karena kan dalam Islam itu wajib memandikan jenazah gitu loh. Nah pada saat itu ketika mendengar cerita itu, ibuku cerita dengan sedih, dan aku juga ya itu sesuatu yang menyedihkan karena anaknya si ibu itu tinggal betul-betul sebelah rumah. Kebayang nggak? Tapi dia nggak nyadar berarti? Nggak nyadar selama 3 hari ibunya nggak ada itu. Bayangkan situasi kampung kota gitu ya, tapi betapa orang bisa jadi begitu ignorance-nya ya, begitu tidak peduli satu sama lainnya, sampai bahkan itu ibu dan anak gitu, padahal tinggalnya cuma sebelah-sebelahan deket sekali. Di dalam buku Memburu Muhammad ada 19 cerita pendek, semuanya mengambil sudut pandang Mbak Feby sebagai seorang perempuan muslim yang melakukan observasi terhadap agama yang dia anut.
Kalau secara keseluruhan, menurutku ceritanya bagus-bagus. Kemudian juga cara penyampaiannya Mbak Feby itu lugas. Dia mengkritik, dia mempertanyakan, tapi ceritanya tuh nggak jadinya terkesan preachy atau kayak nyeramahin orang lain gitu. Dan Mbak Feby sendiri juga bilang sebenarnya ya ini udah pasti juga, dia memang punya standpoint untuk setiap isu-isu yang dia angkat di dalam ceritanya. Tapi sebenarnya ketika dia menuliskannya ke dalam bentuk fiksi, dia mencoba untuk mengcover dari banyak sisi dan dia juga terbuka untuk interpretasi atau pandangan yang berbeda dari setiap isu yang dia bawa. Untuk lebih jelasnya, kita dengerin cuplikan cerita dari Mbak Feby soal standpoint ini. Dalam banyak hal, cerita-cerita di dalam Bukan Perawan Maria maupun Memburu Muhammad, standpoint aku jelas. Tapi kan juga aku terbuka bahwa ada hal-hal yang memang toh aku nggak akan pernah tahu. Jadi it doesn't matter standpoint aku apa gitu. Misalnya kayak surga dan neraka, kan aku nggak pernah tahu. Sama aja gitu, kita semua juga nggak ada yang pernah di neraka terus selfie balik lagi gitu. Sama, semua adalah interpretasi gitu loh. Jadi standpoint aku yang paling utama sebetulnya adalah terbuka aja bahwa kita bisa sama-sama benar tapi juga bisa sama-sama salah gitu loh. Jadi semua selalu standpoint-nya tuh setidaknya di situ. Topik-topik yang dibawa di dalam buku Memburu Muhammad ini beragam banget. Dan kalau misalnya nih kamu termasuk salah satu orang yang sering mantengin media sosial, apalagi Twitter ya, aku rasa kamu pasti akan familiar banget dengan cerita-cerita yang ada karena topik-topik yang dibawa tuh topik yang sering menjadi perdebatan kusir para netizen di Twitter ini. Misalnya nih tentang ada satu cerpen judulnya Bakso Terenak di Dunia. Ini ceritanya tentang pasangan. Jadi dia mendapatkan hadiah dari tetangganya, bentuknya bakso. Terus tetangganya bilang, ini baksonya enak banget. Dan ketika lagi mau makan, pasangan ini malah jadi mikir, waduh, ini baksonya katanya enak banget ya. Jangan-jangan ini bakso babi lagi gitu. Terus mereka jadi mikir ini belinya di mana, proses pembuatannya gimana, seperti itu. Terus ada satu cerita lagi yang menurutku menarik juga. Ini judulnya Pengincar Perempuan Tuantu. Jadi ceritanya tuh tentang sebuah negara bernama Tuantu. Di negara ini perempuannya itu tidak bisa hidup dengan bebas. Soalnya ada monster-monster mengerikan nih yang memang cuma mengincar kaum perempuan. Dan si monster ini bisa mendeteksi keberadaan perempuan itu lewat tekstur kulit. Terus juga mereka bisa membaui aroma perempuan. Makanya kalau misalnya perempuan di Tuantu itu mau keluar, mereka tuh harus menutupi seluruh anggota tubuhnya sedemikian rupa. Terus juga karena monster ini bisa membaui, ya jadi pergerakan cewek-cewek di Tuantu ini dibatesin banget. Kalau untuk cerita ini mungkin udah kebayang lah ya Mbak Feby pengen menggambarkan apa. Kemudian ada satu cerpen lagi yang aku juga suka, ini judulnya Memburu Muhammad. Judul yang dipakai untuk jadi judul buku ini juga. Ceritanya tuh tentang Abu Dajjal, dia ini penentang Nabi Muhammad. Suatu hari Abu Dajjal ini bangkit dari kematian, kemudian dia hidup di era sekarang nih, di era kita saat ini. Terus dia di Indonesia dan ketika lagi di Indonesia ini, dia misinya masih tetap sama untuk memburu Nabi Muhammad. Maka dia nanyain lah ke orang-orang, di manakah Muhammad? Terus orang-orang ini ya bingung lah ya karena di zaman sekarang yang namanya Muhammad tuh udah banyak banget. Jadi udah gak tahu deh Muhammad mana nih yang dimaksud. Aku suka cerita ini soalnya aku merasa Mbak Feby kayak menggambarkan gimana sebuah nama itu mungkin yang awalnya punya makna tertentu, tapi dengan seiringnya perkembangan zaman dan juga mungkin dengan berjalannya waktu, makna dari nama itu sendiri bisa terlupakan dan bahkan hilang. Itu tadi baru 3 cerpen ya. Cerpen-cerpen yang lain juga sebenarnya gak kalah menarik. Ada misalnya cerita tentang yang penggambaran surga dan neraka, kemudian ada juga tentang seorang pembunuh yang digambarkan dia seperti sedang berada di video game. Lalu ada tentang orang tua yang beda agama, terus ketika anaknya meninggal, kedua orang tua ini justru marah berdebat. Ini anak gue mau dikuburin pakai tata cara agama yang mana nih? Terus ada juga tentang makna ibadah haji dan masih banyak lagi. Menurutku sih cerita-cerita di dalamnya nih relevan banget untuk dibaca oleh siapapun dari kepercayaan manapun. Sebagai penutup, ada satu pembacaan cerpen, ini diambil dari salah satu cerpen yang ada di dalam buku Memburu Muhammad, judulnya Haji Mabrur. Cerpen ini dibacakan oleh Mbak Feby Indirani sendiri. Kita dengerin yuk!
Haji Mabrur. Abdurrahman Zahid adalah seorang ulama terkenal dari Indonesia. Dan ia beruntung bisa berkali-kali berangkat ke Mekah karena membimbing rombongan jemaah beribadah haji. Seperti halnya tahun ini. Suatu hari, usai menjalani salah satu ritual, ia beristirahat dan tertidur. Di dalam tidurnya, ia bermimpi melihat dua malaikat yang turun dari langit dan mendengarkan percakapan mereka. "Berapa banyak yang datang tahun ini?" tanya malaikat pertama. 2.371.675 orang. Terus berapa banyak yang datang dari Indonesia? Loh, kok Indonesia? Emang kenapa? Ya, bertanya aja. Pasti termasuk salah satu negara paling banyak kan yang mengirimkan warganya. Ya, betul sih. Ada 203.351 orang yang berangkat tahun ini. Oke, banyak juga. Ya, padahal banyak yang udah lebih dari sekali berangkat juga. Lalu, berapa banyak mereka yang ibadah hajinya diterima tahun ini? Gak ada. Serius bro. Abdurrahman yang diam-diam mendengarkan percakapan kedua malaikat ini langsung gemetar dan menangis. Kalau tidak ada yang ibadahnya diterima tahun itu, artinya termasuk dirinya. Ia menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara sembari terus mendengarkan percakapan para malaikat. Namun, ada satu orang yang meskipun tidak sampai ke sini, ibadah hajinya justru diterima dan seluruh dosanya telah diampuni Allah. Wow! Dan kau tahu, berkat dia, seluruh ibadah haji dari jemaah Indonesia diterima oleh Allah. Bagaimana bisa? Ya, itu kehendak Allah dong, bro. Jadi, siapa orang tersebut? Yatinem, seorang tukang cuci di Bekasi Timur. Bekasi? Itu bukannya nama planet ya? Kemudian Abdurrahman terjaga dari mimpinya, masih dengan pipi yang basah oleh air mata. Mimpi itu terasa begitu nyata, dan ia meyakini mimpinya itu adalah pertanda dari Allah. Bagaimana tidak? Ia bermimpi di tanah suci dan bahkan masih mengenakan pakaian ihram. Nama Yatinem dari Bekasi Timur selalu terngiang-ngiang di telinganya. Ia sungguh penasaran apa yang perempuan itu lakukan sehingga bisa menjadi haji mabrur tanpa pernah berangkat ke tanah suci. Bahkan menyelamatkan ibadah ratusan ribu warga Indonesia lain yang berhaji. Sepulang dari Mekah, Abdurrahman segera mengerahkan seluruh santrinya untuk mencari Yatinem. Singkat cerita, setelah kerja keras tak mengenal lelah untuk menemukan perempuan itu, sampailah Abdurrahman pada Yatinem yang dicari-carinya. Perempuan itu memang sudah kelihatan tua, mungkin di atas 60 tahun. Tetapi kemiskinan bahkan membuatnya kelihatan lebih tua lagi daripada usia sebenarnya. Ia pun langsung meminta Yatinem menceritakan amalan apa yang dilakukannya sehingga bisa menjadikannya sebagai haji yang mabrur. Awalnya Yatinem melongo dan bingung. Pertama, ada seorang ustadz terkenal yang biasanya hanya dilihatnya di televisi dan YouTube, datang khusus menemuinya. Kedua, ia tidak pernah berangkat ke Mekah meskipun telah sempat pamit kepada tetangga-tetangganya untuk berangkat haji. Yatinem ternyata adalah seorang tukang cuci yang begitu mendamba berangkat ke Baitullah. Setiap saat dan setiap waktu, ia begitu ingin melihat Ka'bah. Maka selama puluhan tahun Yatinem mengumpulkan uang, sedikit demi sedikit. Itu tentunya sangat sulit dengan pendapatannya yang tidak tentu, dan ongkos haji yang naik setiap tahunnya, sebagaimana harga-harga umumnya. Akhirnya terkumpullah uangnya untuk berangkat haji, yaitu 31 juta rupiah. Maka Yatinem sangat bahagia dan mulai mempersiapkan keberangkatannya, termasuk mulai pamit kepada teman-teman dan keluarganya, yang semuanya ikut bahagia karena cita-cita Yatinem akhirnya bisa terwujud. Namun suatu hari, usai latihan manasik haji, Yatinem berpapasan dengan seorang remaja laki-laki bertubuh kurus yang sedang menarik gerobak sampah.
Ia tak pernah melihat anak itu sebelumnya dan merasa heran kenapa ada anak semuda itu harus menarik gerobak yang bahkan lebih besar daripada tubuhnya sendiri. Ternyata anak ini, Adi, adalah anak tukang sampah yang biasanya bekerja di lingkungan mereka. Sumadi namanya. Yatinem mengenal Sumadi dan dia tidak tahu bahwa Sumadi ternyata mengalami kecelakaan tahun lalu yang membuatnya kini lumpuh. Yatinem datang ke rumah Adi dan terkejut karena rumah itu begitu kotor dan tak terawat. Ia tersentuh menyaksikan betapa beratnya beban yang harus ditanggung Adi. Selain ayahnya yang kini lumpuh, ibunya sudah mengalami penurunan penglihatan sejak beberapa tahun terakhir karena glaukoma yang dideritanya. Maka sejak itu, Adi yang baru berusia 15 tahun bekerja serabutan untuk menghidupi dirinya, orang tuanya, dan keempat orang adiknya. Yang terkecil baru berusia 4 tahun. Hati gak tenang rasanya. Terbayang terus muka Adi dan adik-adiknya yang masih kecil. Saya lebih baik gak usah berangkat, Pak. Tutur Yatinem yang akhirnya memberikan seluruh tabungan hajinya kepada Adi. Meskipun beberapa tetangganya mengejeknya karena akhirnya ia batal berhaji. Kiai Abdurrahman Said pun menangis terseduh. Itu tadi pembacaan cerpen Haji Mabrur dari buku Memburu Muhammad dibacakan oleh Mbak Feby sendiri. Terima kasih sudah menyimak. Kalau misalnya kamu mau dengerin obrolan versi lengkap dengan Mbak Feby Indirani, kamu bisa dengerin di episode lain di Podcast Main Mata. Cari aja di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, atau platform podcast lainnya. Sekalian di follow juga ya. Terus share juga episodenya ke teman-teman kamu yang suka baca buku atau suka dengerin cerpen audio. Kalau misalnya kamu tertarik untuk ngebeli buku Memburu Muhammad, kamu juga bisa beli lewat toko buku kutu di aplikasi Shopee atau Tokopedia. Jadi toko buku kutu ini toko kolaborasi antara Podcast Main Mata dengan Podcast Buku Kutu. Ini 2 podcast buku yang ada di dalam jaringan Potluck. Kalau misalnya kamu beli bukunya lewat toko buku kutu, berarti kamu mendukung keberlangsungan podcast kami berdua. Jadi terima kasih. Dan kalau misalnya kamu suka dengan kontennya, boleh di like, tapi kalau misalnya kamu gak suka, di dislike juga gak apa-apa. Cuma jangan lupa share konten ini di media sosial kamu supaya teman-teman kamu juga bisa nonton. Jangan lupa subscribe juga channel YouTube-nya Potluck Podcast untuk nontonin konten-konten lain seputar buku, dan obrolan lainnya juga ada seputar peralatan untuk home recording, audio, dan podcasting. Follow juga akun Instagram Potluck di @potluckpodcast untuk tahu update seputar episode-episode terbaru yang akan tayang dari channel-channel podcast yang ada di dalam jaringan. Sampai jumpa lagi. Dadah!